Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang. Perkenalkan, nama saya Cindy Valia Husna dari program studi manajemen. Pada video ini saya akan membahas kondisi ekonomi mikro Indonesia saat ini berdasarkan berita dari CNN Indonesia, yaitu mengenai kenaikan harga beras dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Topik ini sangat penting karena beras merupakan kebutuhan pokok utama masyarakat Indonesia, sehingga perubahan harganya sangat mempengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga serta stabilitas ekonomi nasional. Berdasarkan berita terbaru, harga beras di berbagai daerah Indonesia mengalami kenaikan signifikan. Data menunjukkan bahwa kenaikan harga terjadi di ratusan kabupaten dan kota. Bahkan, di beberapa wilayah, harga beras sempat mencapai lebih dari Rp50.000 per kilogram. Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, pertama, penurunan produksi akibat faktor cuaca. Kedua, keterlambatan panen. Ketiga, kenaikan biaya distribusi. Keempat, serta meningkatnya biaya produksi pertanian. Untuk menekankan kenaikan harga tersebut, pemerintah melakukan berbagai kebijakan seperti operasi pasar, distribusi beras, SPHP, serta kebijakan impor beras. Jika dianalisis dari sudut pandang ekonomi mikro, masalah ini termasuk dalam kategori yang pertama harga bahan pokok, yang kedua daya beli masyarakat, yang ketiga intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar. Kenaikan harga beras mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar beras domestik. Karena beras merupakan kebutuhan pokok, permintaannya bersifat relatif tetap meskipun harga naik. Dalam teori ekonomi mikro, harga suatu barang ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Pada kasus kenaikan harga beras, dari sisi penawaran, produksi beras menurun akibat gangguan produksi. Hal ini menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri. Akibatnya, jumlah barang yang tersedia di pasar berkurang. Sementara dari sisi permintaan beras tetap tinggi karena merupakan kebutuhan pokok. Kurva permintaan relatif tidak berubah. Ketika penawaran menurun sementara permintaan tetap, maka harga keseimbangan pasar akan naik. Inilah yang menyebabkan harga beras meningkat di pasar. Beras termasuk barang kebutuhan pokok yang memiliki elastisitas permintaan rendah atau inelastis. Artinya, ketika harga naik, jumlah permintaan hanya sedikit menurun. Konsumen tetap membeli beras meskipun harganya meningkat. Akibatnya, beban kenaikan harga lebih banyak ditanggung oleh konsumen dibandingkan produsen. Hal ini menjelaskan mengapa kenaikan harga beras sangat terasa dampaknya bagi masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Apa saja sih dampak terhadap pelaku ekonomi? Yang pertama ada dampak terhadap konsumen itu sendiri, yang pastinya daya beli masyarakat menurun, kemudian pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan meningkat, dan konsumsi barang lain berkurang karena sebagian pendapatan dialihkan oleh membeli beras. Dan apakah dampak terhadap produsen? Petani yang berhasil panen dapat memperoleh keuntungan lebih tinggi karena harga meningkat. Namun, petani yang mengalami gagal panen tetap mengalami kerugian karena produksi menurun. Sehingga pedagang beras menghadapi resiko penurunan pembelian dari masyarakat berpendapatan rendah. Nah, kemudian apa sih dampak terhadap pemerintah? Nah, pemerintah harus mengeluarkan anggaran untuk stabilisasi harga melalui operasi pasar dan subsidi. Kemudian juga pemerintah menghadapi risiko peningkatan inflasi pangan. Namun, stabilisasi harga tetap penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, gimana sih solusi kebijakan berdasarkan teori ekonomi mikro? Berdasarkan teori ekonomi mikro, beberapa kebijakan yang dapat dilakukan antara lain yang pertama, meningkatkan produktivitas pertanian. Melalui subsidi pupuk tepat sasaran, penggunaan teknologi pertanian modern, dan peningkatan kualitas irigasi. Kemudian yang kedua, bisa memperbaiki sistem distribusi dengan menurunkan biaya logistik sehingga harga ditingkatkan konsumen dapat lebih stabil.
Kebijakan impor yang terukur, impor dilakukan hanya ketika produksi domestik tidak mencukupi agar tidak merugikan petani lokal. Kemudian yang keempat, perlindungan bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui bantuan pangan atau bantuan tunai untuk menjaga daya beli masyarakat. Jadi, kesimpulannya adalah kenaikan harga beras di Indonesia disebabkan oleh penurunan penawaran akibat gangguan produksi dan distribusi. Sementara permintaan tetap tinggi karena beras merupakan kebutuhan pokok. Kondisi ini menyebabkan harga keseimbangan pasar meningkat dan berdampak pada konsumen, produsen, serta pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu difokuskan pada peningkatan produksi, perbaikan distribusi, serta stabilisasi harga agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.